Apa-apaan wanita dajjal itu? Dia benar-benar tidak tahu siapa saya, Van. Lanya Erik dengan raut wajahnya kesal. Maksud tuan? Devano melirik sekilas dari kaca spion atas. Karena masih di jam kerja mereka masih berinteraksi layaknya bos dan bawahan. Erik sekarang duduk di kursi penumpang. Berani-beraninya, dia menjual mobil saya, dan dia bilang apa tadi, untuk membeli cilok. Otak dia di mana coba? Ucapnya kesal dengan menggebu-gebu. Devano mengernyit heran dengan sahabat, sekaligus bosnya itu. Kenapa sedari tadi ia terlihat begitu cerewet dan berisik terus mengerutut? Hal yang jarang terjadi di kehidupan Erik, yang dominan dingin dan tak tersentuh. Ya kan, sudah menjadi haknya Nona El tuan. Terserah dia akan diapakan mobil itu. Jawab Devano, tanpa melirik Erik. Seka, percuma bicara sama kamu. Jawab Erik melengos kesal dengan Devano. Devano pun mengedikan bahunya acun. Salah lo sendiri, kenapa menyetujui permintaan Nona El? Sekarang menyesalkan? Gitu tuh, kalau gengsi setinggi surga Firdaus gumam Devano. Gendang telinga gue masih tajam. Kalau lo lupa file, bahkan lo ngomong, dalam hati pun gue masih bisa mendengarnya. Apalagi hanya sekedar bergumam. Gelentak Erik dengan suara dinginnya, hingga membuat Devano mengatupkan mulutnya rapat-rapat. El wanita dengan sifat dinginnya, jika di luar, berbanding terbalik dengan wajahnya yang terlewat imut itu, tak ada yang tahu identitas. Aslinya hanya orang terdekatnya saja yang mengetahui siapa El sebenarnya. El memang menutup rapat identitasnya, demi melindungi dirinya dan sang ibu, karena ia tahu banyak yang mengincar nyawanya. El memanipulasi data itu dan ia bersyukur. Sampai saat ini tak ada yang bisa menerobos pertahanannya. Itu semua berkat kecerdasan otak Maureen sahabatnya yang sangat landai dalam bidang IT. Langit malam yang penuh dengan jutaan bintang kini sudah berganti dengan cahaya mentari yang sudah bertengger, manis dan cantik di ufuk timur. Pagi yang cukup cerah. Ella menghirup udara pagi yang begitu terasa menyejukkan. Ia berdiri menghadap taman yang begitu sejuk dan asri, memasukkan kedua tangannya ke dalam jas yang ia kenakan. Lamunannya berhenti ketika seseorang menyapanya. Pagi dong. Sapa salah satu suster yang tengah melewati Ella. Si empunya hanya mengangguk singkat dengan raut wajah datarnya yang sayangnya kelewat imut itu. Ya, lalu wanita yang selalu menampilkan raut wajah datarnya adalah salah satu dokter yang bekerja di rumah sakit Medical Center, menjadi satu-satunya rumah sakit terbesar, terlengkap dan termewah di kawasan Jakarta ini. Menjadi dokter spesialis anak adalah keinginannya sejak dahulu. Maaf dong, 30 menit lagi poli anak akan segera dibuka. Jelas perawat putih, sekaligus asisten dokter El tersebut. 5 menit lagi, jawab El dan diangguki oleh sang putri. Suatu kebanggaan putri bisa merangkap perawat dan asisten El. Berkat kecerdasannya ia mampu mengemban dua tugas sekaligus. El sudah bekerja selama 1 tahun. Di rumah sakit ini ia merupakan dokter muda yang sangat pintar dan cekatan. Menjadi lulusan terbaik kedokteran spesialis anak di universitas luar negeri membuat El menjadi rebutan banyak rumah sakit di Jakarta. Tak. Suara sepatu halus beradu dengan lantai marmer rumah sakit itu terdengar begitu nyaring dan menarik perhatian semua orang. Tengah berada di lingkungan rumah sakit ini, berjalan dengan anggun, tak lupa dengan raut wajahnya yang terlihat imut namun tatapan tajamnya seakan menusuk siapa saja yang menatapnya. Tubuh proporsionalnya dibalut dengan dress berwarna hitam di atas lutut yang begitu kontras dengan kulitnya yang seputih susu, dilengkapi dengan jas putih. Kebanggannya sesekali ya mengibaskan surai panjang bergelombangnya ke belakang yang berwarna coklat. Sungguh cantik. Nikmat Tuhan, mana lagi yang engkau dustakan ya Tuhan. Pagi-pagi melihat muka Dokter Ella yang begitu cantik dan menggemaskan, diangguki office boy di sebelahnya. Seketika rasa lapar di perutku hilang, sudah hanya memandang wajahnya saja. Makanan apa? Dijawab office boy yang tengah membersihkan rumah sakit itu. Keduanya masih menatap kagum sosok yang sebentar lagi menghilang di balik tembok besar putih itu. Cih, angkuh banget. Setiap ada yang menyapa sok pasang wajah dingin, padahal aslinya minta dibelai. Keceletuk sinis salah satu perawat perempuan yang tak
menyukai Dr. Ellen. Hai, baknya sirik tanda tak mampu. Dijawab salah satu office boy tak terima. Berani kalian, hanya office boy, gak usah belagu. Perawat itu melotot tak terima, daripada situ, gelar perawat, tapi kelakuan mirip setan. Bicara sekali lagi, teriak perawat itu. Ah, kedua office boy itu berlari dan tertawa, begitu lepas ketika perawat itu hendak memukul dengan alat pel yang ada di depannya. Kita akan visit ke beberapa pasien anak terlebih dahulu, Dok. Ada 9 pasien yang harus Anda kunjungi, ucap Putri dan hanya anggukan singkat sebagai jawaban Ale. Dengan langkah lebarnya Ale berjalan menuju ruang rawat inap khusus pasien anak. Bahkan Putri pun hampir tertinggal untuk menyamai langkah lebar sang dokter ini. Selamat pagi, sapa Putri di dalam ruang rawat VIP. Hari ini dicek dulu ya sama Dr. Elle, sambung Putri sembari mengecek cairan infus dan lain sebagainya. Pagi sayang, bagaimana hari ini? Apa masih ada yang sakit? Sapa Elle dengan senyum tulusnya. Senyum bahagia, raut wajahnya yang berubah 180 derajat. Tak ada lagi julukan si imut tapi dingin itu, dengan mengusap lembut rambut panjang milik gadis manis bernama Anjani tersebut. Dia adalah salah satu dokter anak di rumah sakit ini yang menjadi favorit pasien karena keramah tamahannya, dan tentu dia begitu pandai membuat nyaman pasien anak yang notaben takut terhadap rumah sakit, apalagi dengan jarum suntik. Pernah terjadi ada pasien yang tak mau pulang dari rumah sakit karena ingin terus bersama dokter cantik ini. Selamat pagi juga dokter cantik. Kepala Jani masih pusing, tapi sekarang udah enggak, apalagi dokter datang ke sini dan elusin rambut Jani. Terasa Jani punya bunda lagi, jawabnya dengan raut muka polosnya yang masih sedikit pucat. Aku sudah bilang sama ayah kalau aku ingin bunda. Dokter mau kan jadi bundanya Jani? Mohonnya penuh harap dengan mata berkaca-kaca. Maafkan perkataan Jani. Dia hanya anak kecil. Jangan diambil hati dokter. Semua orang di sana menoleh saat suara bas itu menyapu seluruh pendengaran mereka. Sosok pria dewasa dengan muka yang cukup tampan dan berwibawa membuat kaum hawa kelapek-kelapek hanya dengan mendengar suara basnya. Apa sih ya? Kan kata ayah janji bakal kasih aku bunda dan Jani mau dokter cantik ini yang jadi bunda Jani ya? Ucapnya protes bersedekap dada. Seketika suasana di ruangan VIP itu menjadi awkward karena permintaan gadis kecil itu. Suster Putri juga bisa kok jadi ibu Jani. Celetuk Putri malu-malu melirik. Pria tampan di sana gak mau. Suster Putri gak secantik dokter Ale tolak gadis 7 tahun itu hingga membuat Putri mendelik. Belum apa-apa sudah mendapat penolakan. Jadi ayah gak pernah ngajarin kamu bicara tidak sopan seperti ini ya? Membentak ayah Jani yang bernama Dewa itu. Spontan Jani menciut menunduk takutnya. Ella yang notabene menyukai anak kecil ini merasa iba karena bentakan ayahnya. Terlebih melihat raut wajah ketakutan Jani. Jani sayang, kamu bisa kok anggap dokter Ella sebagai bunda Jani, ya kan Put? Putri pun mengangguk setuju. Benar Dok. Jadi sekarang Jani panggilnya bunda? Ella mengangguk, mantap dengan senyum manisnya. Yeay, Jani punya bunda, teriak bahagia gadis mungil itu. Oke, sekarang Jani harus istirahat yang cukup dan obatnya harus diminum secara rutin yang bunda dokter gak mau. Ada laporan Jani menolak mau minum obat, ucap dokter Elo sembari mengelus tipe hobi milik Jani tersebut. Siap bunda dokter, jawabnya semangat mengacungkan kedua jempol mungilnya. Maafkan Jani dok, dia memang sejak kecil belum pernah melihat sosok ibunya. Beberapa hari ini, semenjak ia masuk ke rumah sakit, ia selalu merengek-ingin memiliki ibu. Tak disangka akan seperti ini. Maafkan sekali lagi dokter Ella atas rasa tidak nyamannya, ucap Dewa menunduk hormat. Duda berusia 40 tahun itu masih sangat tampan dan berharisma. Hanya deheman yang lolos dari bibir Ranum Ella, lalu ia pergi meninggalkan Dewa begitu saja, yang mematung tak habis pikir dengan jawaban sang dokter imut ini. Pak Dewa terkejut dia dengan sikap dokter El barusan. Suara Putri mengagetkan Dewa yang masih mematung di depan ruang rawat Jani. Kenapa dia baik-baik saja? Dia sepertinya marah besar terhadap saya, bertanya Dewa kepada Putri. Memang
seperti itu kepribadian Dr. Ella. Beliau hanya akan ramah tamah kepada pasiennya saja. Maka dari itu beliau dijuluki dengan princessnya, The S Medical Center. Saya permisi Pak Dewa. Pamit putri kepada Pak Dewa. Mengagumkan, gumam Dewa menatap Pele yang menghilang di telan pintu lift itu. Astaga, teriak heboh Vina saat melihat Elle keluar dari mobil sport putih yang cukup dikenalinya. Mereka bertiga baru saja sampai di parkiran cafe yang berada tak jauh dari rumah sakitnya. "Tel, lo serius Erik beneran enggak sehat mobilnya buat lo?" tanya Vina. "Ya lo lihat sendiri, mobilnya ada di tangan gue sekarang," jawabnya santai sembari memainkan kunci mobil milik Erik itu. "Sumpah, gue masih gak percaya. Lo tau kan Red, kalau mobil ini tuh mobil kesayangannya Erik. Bahkan gak ada yang boleh menaikinya selain ia sendiri. Ada yang gak beres nih, jangan-jangan." Vina menggantungkan kalimatnya. "Jangan-jangan apa?" Suara Il sedikit meninggi. "Erik suka sama lo," teriak heboh Vina hingga menarik si pengunjung di sana. "Gak mungkin, dia masih belum bisa move on dari kiranya," timpal Morean. Fakti, jika Erik pria tampan, namun bodoh, tersebut karena masih menyukai wanita ular seperti kiranya. "Bodoh amat, bukan urusan gue," dijawab acung El sembari menarik bangku cafe di sana. "Jangan lupa malam nanti pukul 11. Lo turunkan El?" tanya Morean menatap El. "Tapi sorry, gue gak bisa nemenin lo. Gue ada jadwal jaga malam di IGD," sambung Morean. Ya Morean juga seorang dokter umum yang bekerja satu rumah sakit dengan El. Hanya Vina saja yang tak mengikuti jejak kedua sahabatnya itu. Ia lebih memilih menjalani seni peran, yaitu menjadi aktris. Katanya itu adalah cita-cita sedari ia masih umur 2 tahun. "Wah, ini beneran Mbak Vina," teriak salah satu pengunjung yang menyadari jika ada Vina sang idola kaum Adam saat ini. Mbak Vina boleh minta foto gak? Minta tanda tangannya Mbak? Mbak, boleh minta bayarin makan saya gak?" Semua orang mendelik kepada satu pria yang baru saja berbicara itu. Hampir semua pengunjung mengerubungi bangku di mana 3 wanita cantik itu berada. Beruntung tak lama kemudian bodyguard Vina datang dan segera mengamankan keadaan hingga kondusif kembali, walaupun Vina menjadi kehilangan makan siangnya hanya untuk melayani para fansnya yang ini minta foto ataupun tanda tangannya. Itulah sifatnya di balik sikap cerewet dan centilnya, sifat baik hati dan tidak sombongnya. Itu semakin membuat ia digandrungi oleh banyak orang.